Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Anda soleh-soleh semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustadz Fauzan ya, selaku guru matematika kelas 6. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang bilangan bulat. Ya, sedikit Ustadz informasikan bahwa bilangan bulat itu yang menggunakan negatif-negatif seperti itu ya. Mungkin soleh-soleha pernah dengar ya, tapi Ustadz jelaskan detailnya nanti pada materi yang akan kita bahas ini. Baik, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita akan mempelajari tentang yang namanya bilangan bulat. Mungkin bagi soleh-soleha semua merasa asing atau tidak terdengar seperti tidak sering kita dengarkan tentang bilangan bulat. Nah, ini adalah awal mula kalian belajar materi baru. Nantinya bilangan bulat inilah yang akan kalian teruskan ya sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, kita langsung saja, apa itu bilangan bulat? Nah, membaca dan menulis bilangan bulat. Ya, jadi bisa dibaca juga ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas 3 macam bilangan. Bilangan tersebut adalah bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari 3 buah bilangan ya. 0, positif, dan negatif. Ustadz pikir kalian sudah pernah dengar semuanya ya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bilangan bulat 0. Nah, bilangan bulat 0 adalah bilangan yang terletak di tengah pada garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Seperti ini ya, garis bilangan. Nah, ini 0 ya. Jadi yang ada panah memanjang dari kiri ke kanan, di tengah-tengahnya kita tulis angka 0 lah. Itu ya disebut dengan bilangan bulat 0. Jadi garis memanjang itu kita sebut dengan garis bilangan ya. Kemudian kita lanjut ke bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak sebelah kanan dari bilangan 0. Ya, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terhingga. Ya, selama dia terletak di sebelah kanan 0. Itulah yang disebut dengan bilangan bulat positif. Ya, jadi kita menggunakan garis bilangan. Ya, Ustadz jelaskan sekali lagi, garis bilangan adalah garis yang memanjang dari kiri ke kanan, dari minus tahingga sampai ke tahingga. Itulah yang disebut dengan garis bilangan. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak sebelah kiri dari bilangan 0. Ya, seperti ini ya. Jadi sebelah kiri kita mulai dari 0 ya. Kita tadi kan bilangan bulat 0 di tengah. Sebelah kirinya itu adalah bilangan negatif. Negatif 1 kita taruh kayak angka atau tanda kurang di depan angka. Ya. Tanda kurang itu yang disebut dengan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai seterusnya. Ya, jadi kita bacanya dari 0 dulu ke kiri. Nah, jadi kalau kita simpulkan seperti ini kira-kira. Ya, bilangan bulat 0 itu di tengah, bilangan bulat positif di kanan dari 0, negatif di kiri dari 0. Nah, jadi bilangan bulat positif itu jika ke kanan semakin besar nilainya ya.
semakin besar nilainya kalau kita ke kanan. Jadi semakin besar angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, semakin besar nilainya. Kalau bilangan bulat negatif sebaliknya, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Ya, semakin besar angka negatifnya semakin kecil nilainya. Seperti itu ya. Jadi negatif 1 itu terhitung besar daripada negatif 2. Terus negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Jadi intinya semakin besar angka negatifnya semakin kecil nilainya. Seperti itu ya. Di sini dijelaskan. Pada garis bilangan di atas, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5 sampai seterusnya itu disebut sebagai bilangan bulat negatif. Nah, contoh bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, 1, negatif 3, dan 4 pada garis bilangan. Nah, langkah pertama buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut. Ya, jadi kita ambil garis bilangan. Ya, kita buat dulu garis bilangan. Kita taruh memang 0 di tengah. Ya, ini kita diminta untuk menuliskan garis 5, negatif 5, 1, negatif 3, dan 4 pada garis bilangan. Nah, langkah yang kedua, setelah kita membuat 0 itu di tengah tadi itu, kemudian buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan 0. Ya, dan negatif di sebelah kiri 0. Ya, seperti ini. Jadi di kanan 0 itu adalah bilangan positif, di kiri 0 adalah bilangan negatif. Nah, langkah yang ketiga adalah letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan ya. Jadi 5, negatif 5, 1, negatif 3, dan 4 ini kita letakkan pada garis bilangan itu. Nah, mana itu? Kita letakkan dulu yang 5 pertama ya. Ini. Kemudian negatif 5 yang mana? Ya, yang ini ya. Kita tebalkan saja. Kemudian 1, negatif 3, dan 4. Ya, Ustadz kira ini masih mudah ya, masih ringan pembahasan pertamanya. Nah, jadi ya ini bisa dibaca seperti ini ya. 5 dibaca 5. Kayak ada tanda kurang di depan itu berarti negatif ya. Negatif 5 dibaca negatif 5, 1 ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kita masuk di contohnya. Romli sekarang berada pada posisi 0. Romli maju ke depan 4 satuan. Maju ya. Pada bilangan berapa Romli berada? Jadi dari 0 diminta maju ke 4. Sebanyak 4. Nah, ini kita kira-kira dari sini ya, Romli. Kita mau majukan sebanyak 4 satuan. Ya, dari 0 tadi kita majukan sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mudah ya. Kira-kira berarti Romli itu berhenti di mana? Sepertinya soleh-soleh semua sudah tahu ya bahwa di bilangan 4 ya. Romli akan berada pada bilangan 4. Ya, di sini dia. Terus ya. Kita lanjut materinya ya, karena soleh-soleh semua matematikanya ini 2 jam. Jadi Ustadz ambilnya 2 materi. Nah, materi kedua adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ya, pertama tadi kita hanya diperkenalkan ya bahwa yang mana negatif, 0, positif. Ini kita diminta untuk mengurutkan dan membandingkan. Ya. Pertama kita akan melakukan mengurutkan bilangan bulat. Nah, perhatikan garis bilangan ini ya. Jika dilihat pada garis bilangan di atas, setiap bergerak 1 langkah ke kanan, bilangan bertambah 1. Setiap bergerak 1 langkah ke kiri, bilangan berkurang 1. Intinya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Ya, seperti itu. Ustadz ulangi, semakin ke kanan angkanya, kalau pakai garis bilangan semakin besar nilainya. Semakin ke kiri nih, berarti nilainya semakin kecil. Ya, seperti itu. Nah, yang berarti 3 lebih besar dari 2 ya. Kenapa? Kalau dilihat dari garis bilangan, 3 terletak di sebelah kanannya 2. 2 lebih besar dari 1, 1 lebih besar dari 0.
0 itu lebih besar dari negatif 1. Kenapa? Karena 0 terletak di sebelah kanan dari negatif 1. Jika dilihat dari garis bilangan ya. Negatif 1 pun begitu, lebih besar dari negatif 2 karena dia terletak di sebelah kanan. Intinya semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke, dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh perhatikan garis bilangan berikut ya. Ya, seperti ini. Tuliskan bilangan bulat yang tepat untuk mengganti huruf A, B, C dan D. Ya, jadi kita perhatikan dengan baik ya. Kita analisa angka berapa yang tepat untuk menggantikan huruf-huruf begitu. Ya, kalau kita lihat secara teliti ya, huruf-huruf ini langsung bisa ketahuan ya bahwa A itu adalah negatif 8 ya. Kenapa? Karena dia dua ke kiri setelah dari negatif 6. Tentu negatif 6, negatif 7, negatif 8 ya. B negatif 4 ya, bisa dilihat. Kemudian C adalah 2 karena terletak 2 ke kanan dari 0 atau sampingnya ke samping kiri dari 3. Ya, ini kelihatan ya. D itu 5. Nah, kalau kita tulis garis bilangannya seperti ini. Nah, ya. Saya kira ini masih mudah ini. Kita lanjutkan. Urutkan bilangan ini ya, kita dikasih contoh urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar dan terkecil. Nah, ini ada bilangan yang diacak ini. Negatif 3, negatif 1, negatif 2, 0, 2, 1. Nah, karena kita paham bahwa kalau dia positif semakin besar angkanya semakin besar pula nilainya. Kalau negatif sebaliknya, semakin besar angkanya, angka negatifnya, semakin kecil nilainya. Jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar, pasti positif yang terbesar dulu kita urutkan pertama. 2, 1 ya, ini positif, kemudian 0, kemudian negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena dia yang paling kecil angka negatifnya. Kalau diurutkan dari nilai yang terbesar ya, kemudian dilanjutkan negatif 2, negatif 3. Kalau kita mengurutkan dari yang terkecil ya, sebaliknya. Yang angka terbesar negatifnya dulu. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian 0, 1, 2. Ya, mudah ya. Kemudian membandingkan ya. Kalau kita sudah diminta untuk mengurutkan, kita sekarang membandingkan dua bilangan bulat ya. Membandingkan tentu saja kita mau melihat yang mana yang lebih besar ya. Jadi kalau kita sudah paham dengan garis bilangannya, ini insya Allah akan jadi lebih mudah. Berikut adalah tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat. Jadi kita diberi tanda ya untuk pakai perbandingan ini, membandingkan ya. Tanda panah ke kanan dibaca lebih dari atau lebih besar. Ingat ya, sole-sole ya. Tanda panah ke kanan itu dibaca lebih besar atau lebih dari. Kalau tanda ke kiri, panahnya ke kiri itu kurang dari atau lebih kecil. Nah, kalau sama dengan ya Ustadz rasa semua bisa. Ini yang perlu diingat saja, tanda panah ke kanan ini lebih dari. Kalau ke kiri itu kurang dari. Ya, seperti itu ya. Misalkan 3 lebih dari 2 berarti 3 tanda panah ke kanan 2. Karena kenapa? 3 lebih besar dari 2. Ya. Atau 2 lebih kecil dari 3 berarti 2 ke kiri, tanda panah ke kiri 3. Seperti itu maksudnya ya. Nah, kita masuk di contoh. Bandingkan dua bilangan di bawah ini dengan tanda ke kiri itu kurang dari sama dengan kemudian panah ke kanan adalah lebih dari. Nah, diperlihatkan kita seperti ini bilangannya ya. Kita langsung bisa jawab. 7 terletak di sebelah kanan negatif 3. Ini kalau kita pakai garis bilangan ya. Tapi kalau sole-solenya sudah paham, langsung saja. Berarti maka 7 tanda panah ke kanan negatif 3. Maksudnya apa? 7 lebih dari negatif 3. Memang ya, 7 lebih besar dari negatif 3. Kemudian kalau kita pakai garis bilangan lagi, negatif 11 terletak di sebelah kiri negatif 6. Ingat, semakin besar angka negatifnya, semakin kecil nilainya. Berarti negatif 11 tanda panah ke kiri atau negatif 11 kurang dari negatif 6.
ya, yang di bawahnya 11 lebih dari 5, betul ya. Tanda panah ke kanan itu lebih dari, kemudian 8 sama dengan 8. Insya Allah ini mudah. Nah, ini adalah tugasnya, ya. Nomor 1 itu ada di buku cetek yang soleh-soleha semua ambil di sekolah ya. Jadi soleh-soleha juga bisa melihat kembali materi itu yang ada di buku cetak. Insya Allah mirip-mirip. Penjelasannya itu sama maksudnya ya. Mirip-mirip ya. Jadi kalau soleh-soleha merasa masih kurang jelas, boleh dibaca kembali buku yang sudah soleh-soleha ambil di sekolah ya, buku cetak gitu ya. Buku cetak matematika. Nah, nomor 1 ini terletak di buku cetak halaman 10 yang soleh-soleha ambil dari sekolah. Ya, diisi yang titik-titik itu. Sudah dijelaskan sini bahwa negatif itu angka itu ditulis negatif 13. 234 ditulis 234. Nah, titik-titik itu kalian tulis angkanya. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 2, Rizal sekarang berada di posisi 0. Rizal mundur, kata kuncinya sini mundur. Dari 0 mundur sebanyak 3 satuan. Pada bilangan berapa Rizal berada? Nah, masih muda ya. Jadi kalian bisa menjawabnya menggunakan garis bilangan atau bisa juga langsung ya untuk yang sudah paham. Tapi jangan lupa untuk menulis soalnya. Kemudian nomor 3, salin dan lengkapilah garis bilangan berikut. Nah, negatif 132, negatif 131, negatif 130, titik-titik itu berapa? Jadi kalian isi yang titik-titik ya. Berarti kalian jangan lupa untuk menulis garis bilangannya supaya kelihatan dengan jelas. Nah, yang keempat kita diminta untuk mengurutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini ada di buku cetak. Ya, yang tadi kita sudah bahas, buku cetak halaman 17 nomor 1 bagian A. Yang A saja ya. Diminta untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Ingat ya, kata kuncinya terkecil ke terbesar. Ya, dari negatif 13 ya, bisa dilihat ya angkanya ya. Kemudian nomor 5, bandingkan bilangan bulat berikut. Beri tanda ke kiri itu kurang dari atau ke kanan itu lebih dari. Maksudnya beri tanda lebih dari atau beri tanda kurang dari atau lebih dari. Ya, ini terletak di buku cetak juga. Yang nomor 4 bagian A dan B halaman 17 itu ya. Nah, kalian isi saja tandanya di titik-titik itu. Kalian mau pakai lebih dari atau kurang dari. Kalau kurang dari dia pakai tanda panah ke kiri. Kalau lebih dari pakai tanda ke kanan. Nah, mudah ya. Jadi terima kasih, cukup sekian pertemuan pertama kita kali ini. Agak banyak ya, karena kita langsung membahas 2 materi sekaligus. Mengingat kalian sudah kelas 6 ya. Jadi materinya agak dipercepat ya. Seperti itu. Baik, terima kasih soleh-soleh semua. Semoga sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.